mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi alaihi wa alihi wasallam, irhamu mautakum bis sadaqah. Al-hadis. Wa qala ba'duhum ta'sil ilaha wa tudhiru hubba hadha li umri fil qiyasi badi' law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sadaqallahul azim. Guru mau kopi apa? Hadratul Mukarramin, Sa'adatul Kurama, para alimil ulama wa ju'ama, para asatid, para tokoh masyarakat, para hujjah, para kesepuhan, bil khusus kepada guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Sanja Al-Biyah, Al-Mukarram Al-Ustadz Syarif Hidayatullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Baqi Hasan, Al-Mukarram Al-Ustaz Antoni Pori Internasional, Al-Mukarram kepada saudara MC Tersana Kang Ustaz Sabrudin, juga kepada lupa namanya Samsu Bapak Ustaz Samsu Arif. Sudah lihat mukanya dulu. Juga kesepuhan kita Al-Ustaz Amil Soleh, juga kesepuhan kita yang sangat rajin berjamaah sebagai takmir masjid, Bapak Haji Abi. Segenap hadirin hadirat, as'adakumullah, terkhusus kepada keluarga besar Bapak Mulyadi, hampir nyebut Entoy saya, Bapak Mulyadi. Sebetulnya ini acara di sini saya nggak tahu. Nah, karena saya berangkat tadi jam 6 pagi mengikuti acara musyawarah daerah forum silaturahmi pondok pesantren untuk periode 2024-2029, baru pulang menjelang maghrib. Dari sholat maghrib beberapa menit kemudian Ustadz Syarif nelfon, sudah ada tempat acara. Barulah istri ngomong, oh iya ada undangan haul di sini, dan tidak ada yang ngasih tahu saya ngisi acara. Kita nggak caprak aja lah, kita nggak caprak. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin ada 3 lah. Yang pertama, sedikit kita berbicara tentang sebuah kisah, ya, sebuah kisah dari seorang ibu yang diangkat derajatnya oleh Allah karena wasilah anaknya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berbicara tentang fadilah Maulid, dan yang terakhir, kalau keburu waktunya, kita sedikit berbicara tentang definisi Maulid ditimbang dari kacamata pandang ahli sholat. Yang pertama, di zaman dahulu itu ada kisah seorang nenek-nenek yang hidup bersama seorang anaknya. Jadi punya anak satu-satunya, dan keluarga yang tersisa itu tinggal dua-duanya. Seorang ibu yang sudah tua renta dan seorang anak laki-laki. Salah satu kebiasaan yang luar biasa dari keluarga kecil ini, yaitu tanpa pernah terlewat di setiap bulan Maulid selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi, dan itu di rumahnya. Singkat cerita,
ibunya meninggal dunia. Setelah beres ibunya dipulasara, dikubur, disolatin, dikuburi, tahlilan biasa diadakan. Begitu malam di hari ke-8 pasca meninggal ibunya, anaknya itu coba membereskan tempat tidur yang biasa dipakai tidur oleh ibunya. Dikuprak-aprik tempat tidur, spraynya diberesin, ternyata di bawah bantalnya beliau menemukan 1 keping duit emas. Karena dia sadar salah satu kebiasaan ibunya itu memperingati Maulid Nabi, dan kebetulan bulan itu bulan Maulid, maka dia ajak dalam hatinya bahwa besok pagi-pagi itu duit mau dibawa ke pasar, mau dibeli pakai beli sayuran, beli ayam, beli segala macam untuk dipasak dan disajikan dalam peringatan Maulid Nabi di rumahnya. Singkat cerita, pagi-pagi berangkat. Begitu berangkat dari rumah, karena mungkin zaman dulu belum ada motor, entah bagaimana ceritanya, dia mau berangkat ke pasar. Di tengah-tengah perjalanan, dia lewat ke sebuah tempat di mana di tempat tersebut sedang diadakan peringatan Maulid. Yang tadinya mau ke pasar, kepincut hatinya, dia belok ke tempat tersebut ikut memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang mau ke pasar kagak jadi karena kesiangan. Pulanglah ke rumah, dia ada besoknya mau ke pasar. Begitu datang malam hari, udah wayangnya dia tidur, dia tutup pintu, matiin lampu, masuk kamar tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi bahwa kiamat sudah terjadi, dikuburkan di padang mahsyar, prosesi tersebut sudah terlewat, hisaban sudah terlewat, timbang amal sudah terlewat, cukang siratal mustaqim sudah dilewati, dan dia divonis oleh Allah untuk menjadi ahli surga, digiring oleh Allah ke sebuah istana di dalam surga. Tapi istananya rada kecil, Pak. Dan begitu dia melihat ke seberang istana yang ia tempati, ternyata ada istana yang lebih besar dan lebih megah dari istana yang ia tempati. Yang namanya juga manusia, kalau pengen sesuatu yang pengen lebih bagus, setidaknya pengen tahu walaupun tidak bisa dimiliki. Akhirnya iseng-iseng menyeberang melewati jalan menuju ke istana yang lebih gede. Begitu mau masuk, dicegah sama malaikat. Jadi, siapa yang gede? Aduh, saya aku. Ngapain kemarin? Pengen kesini aja mau lebih gede. Ternyata kata malaikat, ente tidak punya hak masuk ke istana yang megah ini. Emang kenapa? Emang saya ahli surga. Karena ente tadi siang hanya memperingati Maulid Nabi, dan istana ini dikhususkan untuk orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Akhirnya ngeluarin modal dewek. Begitu mendengar hal tersebut, dia terbangun dari tidurnya. Udah pengen berburu lagi karena ternyata begitu malam masih malam. Besok pagi-pagi habis sholat subuh, dia berangkat ke pasar, beli segala macam kebutuhan, sayurannya, dagingnya, beres belanja, pulang ke rumah, kemudian undang tetangganya untuk masak segala keperluan. Datang waktu maghrib, beres sholat maghrib, dia undang tetangganya pada datang merayakanlah peringatan Maulid Nabi. Beres acara, kemudian sholat isya, tutup pintu, matiin lampu, masuk kamar, tidur. Di dalam tidurnya dia kembali bermimpi seperti halnya impian yang kemarin. Bedanya sekarang dia diizinkan dan digiring oleh malaikat untuk menempati istana yang kemarin dia akan boleh masuk. Begitu dia semakin enak-enakan di dalam istana, bagi ngopi. Kalau yang kapal api tahu ada atau kagak, intinya kalau pengen ngopi pasti ada, Pak. Karena di surga itu segala apa yang diinginkan manusia pasti ada. Cuman bedanya, jangan nanya jengkol ada apa kagak. Mungkin di surga kita ahli surga nggak pengen jengkol, walaupun jengkol.
Tapi kalau misalkan kita dikasih keinginan itu, doyannya jengkol, pengen jengkol pasti ada. Begitu siang enak-enakan di depan istana dia pegang, dia melihat rombongan perempuan yang begitu cantik-cantik luar biasa. Dan yang paling depan itulah perempuan yang paling cakep, diiring oleh perempuan-perempuan cantik-cantik itu. Di tengah ini kalau si laki-laki ini, ternyata rombongan perempuan yang cantik dan luar biasa itu menuju ke istana yang dia tempati. Akhirnya dia terima. Begitu udah sampai berhadapan, itu bidadari ngomong, itu si perempuan yang cantik, kok ini kok kaget Pak. Si pemuda ini, si laki-laki ini nggak mengenal siapa perempuan tersebut. Kenapa? Karena cantiknya luar biasa. Dulu neneknya, ibunya waktu meninggal dunia dalam keadaan tua renta, kulitnya, badannya udah krempeng, tak tinggal kulit sama tulang, keriput lagi karena udah tua. Dia disuruh entong, dipanggil anak oleh perempuan yang paling cantik saat itu. Emang ibu siapa? Saya adalah ibu. Oh, ibu bisa cantik begini? Inilah derajat yang Allah berikan kepadamu karena berkah kau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dirayakan siapa, Bu? Kalau mantu bukan. Bukan jalan mantu, dan dia udah disiapin bidadari sama Allah. Ini adalah bidadari surga. Ini yang menyatakan bahwa perempuan dunia sejelek apapun waktu di alam dunia, tapi kalau ditersangkat oleh Allah masuk surga, maka bakal jadi ratunya bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ini diangkat derajat oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, karena harta ditinggal yang cuma satu keping duit emas dimanfaatkan dengan baik oleh anaknya, yaitu dipakai memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebuah kemustahilan. Apabila derajat ini bakal Allah berikan kepada sahibatul haul almarhumah Hajah Mu'iyah binti Naj'ah, karena putra-putranya pada malam hari ini memanfaatkan sebagian hartanya untuk memperingati Maulid Nabi, dan pahalanya Allah kita isolkan bersama. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhum sahibatul haul pada khususnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu satu. Itu lagi mulai pertamanya, lagi mulai utamanya. Iya, masih ada waktu? Iya, ada. Dua, kata saya janji tiga tadi. Ini mah kisah-kisahnya lah. Inilah kata bahasa. Yang kedua, secara pribadi dan mungkin kita semua semestinya nggak ada bersyukur berterima kasih kepada keluarga besar Dia tahu Bapak acara. Mulyadi Iya tahu ini pendirinya mah. yang sudah mengundang kita semua pada malam hari ini. Ininya mah enggak. Kalau ada acara ada Karena ini. pada malam hari ini secara tidak langsung kita bertemu dengan pisang, tapi bukan sembarang pisang. Kita bertemu dengan jeruk, tapi bukan sembarang jeruk. Walaupun pada hari kemarin kita makan jeruk, kemarin kita bertemu pisang, kemarin kita bertemu makanan yang seperti apa yang ada pada malam hari ini, tapi semua makanan minuman yang ada di hadapan kita bukan makanan dan minuman yang biasa-biasa. Kenapa? Karena ada pembacaan Maulid yang tadi kita bacakan bersama. Ada sebuah keterangan yang berbunyi ma min syahsin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milkin aw qurrin aw syai'in akhar min al-maqbulat illa dhaharat bihi al-barakah. Bahwa siapapun manusianya yang membacakan Maulid Nabi, baik kepada garam, kepada beras, kepada makanan, kepada minuman, illa dhaharat bihi al-barakah, kecuali makanan dan minuman yang dibacakan Maulid Nabi, yang disajikan dalam peringatan Maulid Nabi,
kecuali makanan tersebut bakal mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Di mana keberkahan ini digambarkan? Iya. Kata ulama bahwa makanan dan minuman yang disajikan dalam peringatan Maulid Nabi atau dibacakan Maulid Nabi itu bakal terus bergoyang berputar-putar. Tak berhenti. Begitu masuk ke perut cuma nggak kerasa itu. Jeruk kalau udah ditelan di perut, pisang kalau udah masuk ke dalam perut, air aqua yang kita minum saat ini minum bersama. Begitu masuk ke dalam perut semuanya bergoyang, dan goyangannya bukan goyangan yang biasa-biasa, tapi goyangan yang mampu menggoncangkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan malaikat itu pada kaget. Mereka bertanya-tanya, malaikat turun alam dunia, kenapa aras bergoyang? Apakah dunia kiamat? Akhirnya perwakilan turun ke bawah. Ternyata nggak ada. Nggak boleh lah orang tua biar. Dunia biasa-biasa saja. Lawan ke atas bagaimana? Dunia aman-aman. Iya. Belum kiamat belum. Lantas kenapa ini aras bergoyang? Ada juga sama orang tua. Malaikat menjawab, aras kita bergoyang karena jeruk ngamuk. Omol-omol demo bisa ngadak wajib demokrasi. Emang wajib bisa kita kurang ajar. Bukan kurang ajar. Ternyata jeruk yang ngamuk bisa ngadak wajib demokrasi. Omol-omol yang demo adalah makanan dan minuman yang disajikan dalam peringatan Maulid Nabi di rumahnya Bapak Mulyadi dalam rangka menghaulkan orang tuanya. Akhirnya malaikat turun, ditunjuk itu jeruk, amor-amor, wajib, pisang, melon, Kacang, semangka, aqua, kuiti. Pokoknya apa yang ditunjukkan ke malaikat. Berhenti kalian bergoyang karena goyangan kalian sudah mengganggu ketenangan kami di atasnya Allah. Apa kata mereka? Apa kata jeruk? Apa kata makanan dan minuman? Kami tidak akan pernah berhenti menggoncangkan arasnya Allah hatta yaghfirallahu li akhiri, kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang yang memakan makanan dan meminum minuman yang disajikan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, berterima kasih kepada Sofil Baik mengundang kita semua ke tempat ini, karena dengan undangan beliau menjadi wasilah dan harapan besar bagi kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dua lagi dan tidak tiga. Ini bicara Maulid, dan ini pernah saya sampaikan juga dalam tausiah. Dalam tausiah waktu Maulid di masjid, kalau nggak salah. Ini sedikit mengingatkan saja bahwa redaksi yang biasa dipakai oleh orang, oleh kita semua untuk menamakan acara-acara peringatan seperti ini yang tujuannya memperingati kelahiran Nabi itu ada tiga. Secara singkat kalimat, ya. Ada maulud, ada maulid, ada maulid. Ada dua kata maulud dan maulid, tapi maulid ada dua. Ada maulid segat isim zaman, ada maulid segat isim makan. Kalau maulud itu segat isim makan. Kita bicara maulid. Bang, mau kemana? Allah biasa ikut hadir peringatan maulid. Itu bahasa yang biasa kita pakai. Maulid, kalau yang dipakai maulid segat isim zaman atau segat isim makan, berarti kita bicara waktu, bicara tempat. Ya. Jadi kalau mau ngapain, mau memperingati maulid, dan maulid itu adalah maulid isi makan. Berarti saat mana kita mau memperingati maulid Nabi, berarti kita mau memperingati tempat dilahirkannya Kanjeng. Kalau kita bicara maulid isi zaman, berarti kita bicara waktu. Kalau bicara waktu, berarti bicara hari, bicara tanggal, bicara bulan, bicara tahun. Jadi kalau kita nggak jawab begitu, ada yang nanya mau kemana, mau menghadiri peringatan maulid Nabi dan maulid Nabi-nya sekitar isi zaman, berarti kita mau memperingati hari, tanggal, waktu, bulan, tahun dilahirkannya Kanjeng.
Makanya memperingati Maulid Nabi itu sebetulnya itu yang biasa kita apalin. Nabi dilahirkannya atau di Mekah hari Senin tahun gajah bulannya bulan Rabiul awal tanggal 12 atau 20 April 571 Masehi. Ibunya Siti Aminah Rawan Sultan Indrapul Madinah wafat di Madinah di Pendem itulah memperingati Maulid. Nah kalau bicara Maulid sejarah disebutkan ini sedikit. Tapi sebetulnya yang penting dari peringatan Maulid Nabi itu adalah segat isi maf'ulnya. Segat isi maf'ul itu mauludun, yang artinya yang dilahirkan. Maulud itu umum. Ya, satu kalimat maknanya umum, siapa saja, apa saja yang dilahirkannya terserah, karena umum. Tetapi maulud di sini ditaksis, ditorikin idofah. Maulud diidofahkan, disadarkan kepada lafaz Nabi, dibaca mauludun Nabi. Kalau satu kata punya makna, kemudian disadarkan kepada kata yang lain, bisa melahirkan makna yang berbeda. Umpamanya kaca, tahu kaca? Coba kaca disadarkan kepada mata. Jadi kaca, mata. Tai umum mata itu bisa tai kambing, tai ayam, tai semua anak, bisa saja. Tapi kalau dikatakan tai kebok, jadi khusus. Nah maulud itu umum, tapi kalau sudah disandarkan kepada lafaz Nabi itu disebutnya maknanya jadi khususnya ditorikil idofah, dan idofahnya menurut ulama adalah idofah bimakna min ay al maulud minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah kita tahu idofah maulud kepada lafaz Nabi bimakna min berarti makna mauludun Nabi. Kalau kita bicara apa yang dilahirkan Nabi, berarti kita bicara konten, kita bicara produk, kita bicara ajaran, kita bicara syariah yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya sebetulnya memperingati Maulud Nabi itu kita berusaha mengingat-ingat apa saja produk, apa saja konten, apa saja ajaran, apa saja didikan, apa saja akhlak, apa saja syariat yang dibawa dan disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah manusia menyadari itu, manusia sadar apa yang mesti dilakukan. Berarti karena bicara ajaran itu banyak, bicara konten Nabi itu banyak, bicara produk yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi itu banyak, bicara syariat itu begitu luar biasa. Tugas kita sebagai umat demi membuktikan kita cinta kepada Nabi adalah mempelajari berbagai macam bentuk konten, produk, ajaran, didikan dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa diketahui oleh umatnya kecuali umatnya mau ngaji. Ini namanya mau kemana-mana pun ini semuanya perlu ngaji. Ya. Manusia itu perlu mau ngaji. Kalaupun tidak mau ngaji, usul mingguan, malam, Senin, Selasa, hari kembali ke Mesir. Setidaknya dia mampu bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang apa saja ajaran-ajaran, karena manusia tidak akan mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul, tidak akan mampu dia melaksanakan apa saja yang diajarkan oleh baginda Nabi mun manusia menghafalkan ajaran-ajaran Nabi. Manusia sebagian besar tahu sholat itu syariat agama yang diwajibkan kepada kita sebagai umat kanjeng Nabi, tapi apakah sholat itu sembarangan? Manusia perlu belajar ilmu. Semuanya ada ilmunya, maka tugas kita sebagai manusia dan termasuk pesan saya pada peringatan Maulid Nabi, yuk terus belajar ngaji. Jangan bingung-bingung sama ngaji udah tua, orang itu belum, agak mungkin bisa-bisa. Allah mewajibkan kepada manusia bukan bisanya. Allah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita bukan pinternya. Allah nyuruh kita ngajinya. Urusan pinter bodoh itu bukan urusan kita. Tetapi kalau manusia mau belajar, insya Allah bisa. Tapi kalaupun ada yang tidak bisa, bagi dia mau ngaji, insya Allah dia dapat
Fadilah yang sangat luar biasa. Karena dia mau dia berusaha mengira dan berbohong. Karena yang tidak ada ampunan daripada Allah itu kalau manusia salah tidak, salahnya karena bodoh, bodohnya karena tidak mau ngaji, dan bodohnya tidak termasuk bodoh. Bodoh makhluk itu hanya kalau sekarang itu di antara yang satu orang makhluk yang Islam, orang yang baru saja masuk Islam, salah dalam ibadah atau salat ini apa? yang kedua Rotibnya karena sahabat ini tidak berulang, termasuk bodoh yang salah ibadah dari orang yang duduk lagi di tempat yang jauh daripada benar. Iya, hubungin gua aja. iya. Gimana ada yang bodoh ini? Di Taiwan itu yang luar biasa, ustaz yang memang ada pengajian full dari hari Senin ketemu hari Senin, kagak ada hari yang kosong dari pengajian. Cuma yang ngaji itu aja. Iya. Coba saya, apapun berpengalaman, saya ngisi pengajian di Masjid Al-Quran setiap malam Jumat dari awal 2007 sampai sekarang tahun 2024 yang masih isi rumah hajat, yang lain mati, yang ada gantinya, dimakin berkurang generasi penerusnya jalan mau. Tapi itulah ngaji. Kenapa berat? Karena memang ya itulah perintah. jauh dan Jadi kita belajar sama-sama karena bagi siapapun Allah itu tidak membedakan profesi kita yang berbeda karena setiap manusia masing-masing. Tapi kita tugasnya sama. Mau ini jadi usaha, ini mau pedagang, ini mau petani, ini mau karyawan, ini mau jadi bos, ini mau jadi aparat, ini jadi pejabat, semuanya tugasnya sama. Tidak ada tujuan lain untuk menciptakan kita kecuali untuk beribadah ibadahnya sesuai dengan kapasitas dan porsinya masing-masing. Yang beragam beribadah kepada Allah sebagai porsinya kapasitas sebagai beragam. Petani silahkan beribadah kepada Allah dengan jabatannya sebagai seorang petani. Apapun posisi kita yang bisa beribadah tetap ada rekomendasi usaha sama. Petani bagi sholat, usaha bagi sholat, pejabat bagi sholat, semuanya sama. Ayo kita ibadah sama-sama. Dan jangan bersimis karena kita bukan pusat berkiai, gak ada jaminan pusat masuk surga. Karena yang terkait dengan apa ibadah jamaah justru kadang-kala lebih taatan jamaah dibanding ustaznya. Tuhan. Kerja mulai tahun dan 3 ambil dulu pasai pusat nomor. Tetap ya. Tapi setidaknya kita saling mengingatkan karena urusan kodokap kalau pengajian kata lama-lama pada dasarnya mengikuti awak dewe karena baru bisa ngomong doang tapi mudah-mudahan mandala alam ini dalam ini hubungan adalah siapa orang yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan dan kalau orang tersebut melaksanakan maka orang yang menunjukkan insya Allah bagian masuk yang masih rajin bagian atau bagian 10%-nya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi kita doakan terakhir kita doakan mudah-mudahan seluruh almarhum yang tadi dikirimin hadiah terkhusus saya lagi tahun mudah-mudahan Allah terima segala amal baiknya, terima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan roh menjadi jannah. Nanti dia orang bisa mendapatkan syafaat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruhnya jemaah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.